kesempatan pada hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran IPA Fisika berkenaan dengan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat kalian untuk terus belajar walaupun kondisi sekarang masih pandemi corona, dan Bapak berharap kalian selalu berusaha untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Kalian sudah mendapati pembelajaran berkenaan dengan listrik statis ini berkenaan dengan bahwa sebuah benda tentunya terdiri dari berjuta-juta atom. Dan atom itu sendiri, itu ada atom yang netral, kemudian ada atom yang bermuatan positif, dan ada atom yang bermuatan negatif. Kalian minggu kemarin sudah Bapak jelaskan bagaimana membuat si atom itu menjadi bermuatan. Sebuah atom bermuatan negatif ataupun bermuatan positif itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah karena digosok, dan yang kedua adalah dengan cara induksi. Kemarin sudah Bapak jelaskan keseluruhannya. Nah, sekarang di materi selanjutnya Bapak ingin menjelaskan bagaimana interaksi yang terjadi antara dua buah benda yang bermuatan. Apakah dia itu bermuatan positif dengan positif, interaksinya seperti apa? Atau juga misalnya positif dengan negatif, interaksinya seperti bagaimana? Kemudian juga bagaimana interaksi antara atom yang bermuatan negatif dengan atom yang bermuatan negatif. Nah, selanjutnya kita juga akan berbicara berkenaan dengan hukum Coulomb. Coba perhatikan, ini ada dua buah balon. Balon yang sebelah kiri Bapak yang berwarna pink, dan yang sebelah kanan Bapak yang berwarna orange. Kedua balon ini sudah Bapak gosok, sehingga si balon ini kedua-duanya adalah bermuatan. Nah, seperti kalian ketahui bahwa benda ini bermuatan itu karena dia bisa kehilangan elektron atau dia bisa kelebihan elektron. Dalam hal ini, balon tersebut karena digosok dengan rambut, maka kedua-duanya adalah kelebihan elektron. Sehingga dua jenis muatan yang ada pada balon ini, balon warna pink ini, dia adalah kelebihan elektron, maka dia bermuatan negatif, dan yang orange juga sama, kelebihan elektron, sehingga dia bermuatan negatif. Nah, ketika kita dekatkan, kita lihat apa yang terjadi, interaksinya. Apakah dia akan saling mendekat atau saling menjauh? Perhatikan kelanjutannya. Nah, ya, perhatikan untuk percobaan yang kedua ini. Balon orange yang tadi sudah kita gosok dengan rambut, maka dia bermuatan negatif. Sedangkan balon yang merah ini, karena tidak kita gosok, maka balon ini tidak bermuatan atau kita katakan netral. Nah, sekarang kita lihat interaksi yang terjadi antara balon yang bermuatan negatif ini dengan yang tidak bermuatan. Perhatikan. Ketika kita dekatkan tadi, bahwa jelas kelihatan ada gaya yang muncul di sana. Ada gaya, kalau dia itu adalah berlainan jenis, maka akan tarik-menarik. Dan kalau dua buah balon ini sejenis, tentunya kita lihat tadi bahwa akan muncul adanya gaya tolak atau gaya dorong. Nah, inilah yang akan kita pelajari juga, bahwa inilah yang kita namakan gaya Coulomb. Gaya yang muncul akibat interaksi dua buah benda bermuatan listrik. Nah, sekarang apa sih yang terjadi atau pengaruh apa saja yang bisa menyebabkan besar kecilnya gaya Coulomb tersebut? Yang pertama adalah jarak antara kedua muatan ini. Semakin dekat, maka otomatis gayanya akan semakin besar. Tetapi kalau misalnya kedua muatan itu jauh, ya otomatis gaya tarik menarik atau tolak menolaknya juga kecil. Jadi di sini adalah pengaruh jarak berpengaruh terhadap gaya Coulomb ini. Yang kedua, bahwa besarnya gaya Coulomb yang muncul antara dua buah benda yang bermuatan listrik ini adalah tergantung kepada besar muatan dari masing-masing benda ini. Nah, kita lihat kalau yang balon yang berwarna pink ini kita gosok lebih lama, kemudian yang warna oranye juga kita gosok lebih lama, tentunya dia akan memiliki muatan yang lebih besar dibanding dengan percobaan yang tadi.
Nah, ketika kita coba dekatkan, maka gaya yang muncul, gaya tarik-menariknya akan lebih besar. Kenapa? Karena dia memiliki muatan yang lebih besar. Sehingga gaya kolom ini dipengaruhi dua variabel. Yang pertama adalah jarak antara kedua muatan, dan yang kedua adalah besar daripada masing-masing muatan listrik itu sendiri. Ya, dari percobaan yang kita lakukan tadi, ketika ada dua buah muatan listrik Q1 dan Q2 terpisah dengan jarak R, maka gaya yang muncul tadi bahwa gaya kolom ini adalah sebanding dengan besar muatan masing-masing Q1 dan Q2. Kemudian yang kedua, bahwa gaya kolom itu adalah sebanding atau berbanding terbalik dengan jarak antara kedua muatan. Artinya, makin besar jaraknya, justru gayanya makin kecil. Dan makin kecil jaraknya, justru gayanya makin besar. Itulah yang kita katakan dengan berbanding terbalik. Sehingga dari kesimpulan dua variabel yang kita dapatkan tadi, maka dibuatlah rumus bahwa gaya kolom ini atau FC ini itu sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat dikali dengan K. K ini adalah konstanta pembanding, nilai tetapan yang sudah ditentukan nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton M kuadrat per C kuadrat. FC gaya kolom itu adalah satuannya Newton. Kemudian Q1 dan Q2 ini adalah besar muatan listrik masing-masing yaitu Q1 dan Q2 dengan satuan kolom. Kemudian R adalah jarak antara muatan listrik tersebut, satuannya adalah meter. Itulah rumus dari hukum kolom. Berikut contoh soal gaya kolom supaya kalian lebih paham. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing dengan muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom terpisah dengan jarak 2 cm. Jika konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per C pangkat 2, hitunglah gaya kolom yang muncul. Nah, kita lihat, kalau kita ilustrasikan, ini adalah dua buah muatan, ini adalah Q1, kemudian ini adalah Q2, terpisah pada jarak R. Sehingga dalam pengerjaannya kita tulis dulu, diketahuinya Q1, ini Q1 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian Q2 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian R ini adalah jarak 2 cm. Oh, berarti di sini R-nya adalah 2 cm. Tetapi kita di dalam menggunakan rumus hukum kolom ini adalah jarak itu harus dibuat ke dalam meter. Sehingga 2 cm ini adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter atau 2 per 100 meter. Nah, kemudian kita kuadratkan dulu R kuadrat. R kuadrat berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ini meter, kita pangkatkan 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 10 pangkat min 2 menjadi 10 pangkat min 4 meter. Nah, setelah kalian paham pemahaman soal ini, baru kita lanjut ke rumus pengerjaannya, bahwa F ini adalah K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, sehingga kita masukkan bilangannya. K berapa? Oh, K ini adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Nah, nggak usah ditulis belakangnya juga nggak masalah. Kali Q1. Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dikali Q2-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19. Per, ini R kuadrat. R kuadrat yang ini. 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, barulah kalian kalikan. Nah, kalikan, kita lihat bilangan-bilangan yang ada di depan dulu. 9 dikali 1,6 dikali 3,2 dikali 10 pangkat 9 yang ini, kali 10 pangkat min 19 yang ini,
kali 10 pangkat min 19 yang ini dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita lihat sekarang. Untuk perkalian bilangan berpangkat ini, kalian sudah belajar di kelas 8, berarti pangkatnya harus dijumlah. Berarti 9 ditambah min 19 ditambah min 19. Jadi berapa? Jadi 9 kali 1,6 dikali 3,2 dikali 10. Nah, ini pangkatnya yang ini tadi dijumlahkan. 9 min 19 min 10. Min 10 min 19 berarti min 29 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang ini pangkat, ini juga pangkat. Di pelajaran kelas 8 matematika, berarti ini kalau dibagi ini menjadi ditambah pangkatnya. Berarti 9 kali 1,6 kali 3,2 kali 10 pangkat min 29 ditambah 4. Berapa? Min 25 dibagi 4. Ini sudah bilangan biasa. Bilangan biasa kalian kalikan. 9 kali 1,6 kali 3,2 dibagi 4. Berapa? Kali 10 pangkat min 25. Coba berapa? 11,52 kali 10 pangkat min 25 yang tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa muatannya ini adalah sejenis, positif dan positif. Maka hasilnya positif. Kalau hasilnya positif itu menunjukkan bahwa gayanya adalah gaya tolak. Ya, karena positif, sejenis berarti. Untuk selanjutnya kalian lihat tugas di classroom, ikutin petunjuk yang ada di sana, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.